Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19. 2 Korintus pasal 5. Sekali lagi, kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kasih Kristus menggerakkan kita bersama selaku jemaat-jemaat yang ada di Klasis GKI Waropen dalam kesaksian, persekutuan, pelayanan kasih dan penata layanan di sepanjang tahun 2024. Saudara, kita bertemu di dalam ruangan ini untuk 24 dan juga kita akan mengkumuli. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hendaknya kita terus membuka hati, digerakkan oleh kasih Kristus, kesejahteraan. Dalam bacaan kita dalam 2 Korintus, Paulus dia banyak berbicara tentang kesaksian hidupnya, di mana Tuhan banyak mengubah hidupnya. Paulus dia menyampaikan tentang kesaksian hidupnya yang diubah oleh Kristus sehingga dia memberi diri untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Bapak Ibu, bahwa pelayanan yang dia lakukan bukan di dalam Paulus, bukan made in Paulus, tapi pelayanan yang dia lakukan itu di dalam Yesus Kristus, made in Yesus Kristus. Ataukah kita sedang melayani diri kita sendiri? Bedakan kualitas dari pelayanan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, motivasi kita untuk melayani dan semua ini dari Allah. Bentuk ini adalah bentuk jamak. Ayat-ayat sebelumnya, karya penebusan Kristus, hasil penebusan, pelayanan Paulus, segala sesuatu yang baik, terutama keselamatan kita, semuanya merupakan inisiatif Allah, bukan kita. Kita menyanyi ayat-ayat secukupnya sampai persembahan syukur selesai dijalankan. Bawalah persembahanmu sambil menghayati kasih pemberian diri Kristus. Nyanyian rohani 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, atau kita menyanyi ayat secukupnya sampai persembahan syukur selesai dijalankan. Ku nantikan betapa. Sucikan diri
Jemaat kepunyaan Allah, masukilah rapat kerja ini dengan kuasa dan damai Tuhan. Tuhan memakai hidupmu untuk menyatakan kebenaran dan keadilan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan yang Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah telah kita beribadah dan sama-sama telah diberkati dengan segala kebenaran Allah. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berkenan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam resepsi. Guru peserta rapat kerja ketiga kelas GKI Waropen yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur para pengawas perbendaharaan gereja kelas GKI Waropen yang saya hormati dan kasihi, pengurus sekolah wilayah Kabupaten Waropen yang saya hormati dan kasihi, Bapak dan Ibu, para pelayan firman, seluruh PHMJ, 30 klasis yang berkenan hadir dan mengikuti kegiatan rapat kerja klasis GKI Waropen di hari ini, yang saya hormati dan saya kasihi dalam Tuhan. Agenda tetap tahunan yang selalu kita laksanakan, yang di dalamnya kita melakukan dua hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di dalam peraturan tentang klasis di pasal 43 bab 6, ada sejumlah agenda yang dikerjakan dalam momen rapat kerja ini. Namun secara garis besar saya menyebutkan dua hal penting saja yang akan kita bahas dan kita diskusikan, lalu kita putuskan bersama dalam momen rapat kerja ini. Hal yang pertama yang bersifat evaluasi, baik itu terhadap program pelayanan 1 tahun, dan juga yang kedua, dan juga anggaran atau keuangan gereja tahun pelayanan 2024. Lalu agenda yang kedua adalah kita bersama-sama akan memutuskan dan menetapkan rencana kerja untuk tahun pelayanan 2025 serta keuangan atau RAPBG tahun 2025. Agenda penting ini, mari kita melakukan suatu evaluasi bersama terhadap perjalanan pelayanan yang sudah kita kerjakan bersama-sama, yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh para pekerja klasis. Begitu juga dengan keuangan gereja. Mari kita berikan evaluasi yang terbaik untuk semua hasil kerja dan capaian kita bersama di tahun 2024. Lalu kemudian untuk rencana kerja di tahun 2025, Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi panduan kita serta APBD 2025 yang akan ditetapkan. Karena itu saya mengajak kita untuk memberikan perhatian terhadap dua agenda penting ini. Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang saya hormati, kita dipandu dengan tema dan subtema
dalam pelaksanaan rapat kerja di hari ini. Tema ini adalah tema sentral, lalu kemudian subtema itu diuraikan dari tema sentral, tetapi juga mengacu kepada tema pelayanan tahun 2025 yang berbicara tentang kesehatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema dan subtema yang dipakai dalam setiap kegiatan gereja sebagai pelengkap dalam kegiatan ini. Tetapi tema dan subtema ini harus menjadi patokan dalam kita memaknai tugas dan tanggung jawab pelayanan kita, baik selaku badan pekerja klasis dan juga pelaksana harian majelis yang hadir di hari ini. Jadi kita ada dalam satu kesatuan bersama, Bapak Ibu Saudara, untuk melaksanakan agenda rapat kerja di hari ini dengan melihat kepada semangat tema dan subtema yang kita usung dalam rapat kerja ini. Karena itu mari kita betul-betul mendasari dan melandasi kegiatan ini sebagaimana tema dan subtema kita. Hal yang berikut Bapak Ibu Saudara, agenda kita di hari ini adalah rapat kerja. Rapat kerja tahunan. Karena itu mari kita memberikan bobot untuk rapat kerja ini. Itu tidak perlu pemelawan terlalu banyak. Karena agenda kita hari ini bukan sidang Bapak Ibu, tapi rapat kerja. Jadi fokus kita ada pada kegiatan pelayanan dan anggaran yang kita start di tanggal 1 Januari 2024 sampai hari ini. Di situ saja. Begitu pula untuk rencana kerja tahunan Bapak Ibu Saudara. Renca ini juga diuraikan dari hasil sidang klasis di Waropen Bawah waktu itu, kalau saya tidak salah. Renca untuk 5 tahunan itu yang diuraikan dalam setiap program tahunan kita. Jadi barang ini bukan hal yang baru dan dibawa dari mana, tapi ini bagian yang sudah kita putuskan di sidang klasis. Dan dalam program tahunan itu kita uraikan, kita jabarkan dalam teknis kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik di klasis maupun di jemaat. Karena itu dalam agenda tahunan ini saya mengajak kita untuk lebih sedikit bicara, tapi banyak bekerja. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Sebab kadang-kadang yang terjadi dalam gereja ini orang terlalu bicara banyak, maka kerja tidak banyak. Kalau bicara banyak, kerja banyak, tidak apa-apa. Balance. Tapi kalau bicara banyak, kerja sedikit, apalagi tidak kerja, itu yang parah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus untuk mengikuti seluruh proses rapat kerja ini sampai dengan selesai, untuk mendengarkan semua pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh Badan Pekerja Klasis. Kita semua selaku majelis bertanggung jawab bersama-sama dengan Badan Pekerja Klasis untuk seluruh program yang sudah kita jalani bersama di tahun pelayanan 2024, dan kita bertanggung jawab bersama untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Seperti dia akan bermuara pada satu saja Bapak Ibu, menjawab kebutuhan pelayanan di lapangan, menjawab kondisi real yang ada di jemaat. Jadi tidak perlu kita bicara program yang terlalu tinggi-tinggi Bapak Ibu, tapi program yang bisa menjawab kondisi, kegiatan yang menjawab kebutuhan di lapangan, di jemaat. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita sepakati bersama, kita putuskan bersama. Jadi mari kita berpikir secara strategis, tetapi juga berpikir cepat dan tepat.
untuk memutuskan program atau kegiatan yang akan kita lakukan, lalu juga tetap berpatokan pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita putuskan dan tetapkan dalam raker ini, dia harus sejalan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk tahun pelayanan yang baru. Karena itu momentum raker di hari ini sangat penting. Tahun pemberdayaan 2024 itu akan berakhir di 30 Desember penghujung tahun ini. Lalu kita akan melangkah di tahun yang baru dengan tema sentralnya adalah kesehatan. Karena itu mari kita mantapkan semua program kita dalam rakyat ini, sehingga ketika kita melangkah memasuki tahun yang baru, tahun 2025, dengan semangat kesehatan, satu hati, satu pikiran, kita melangkah bersama-sama untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia di hari ini. Dan Klasis Waropen adalah klasis yang kedua yang melaksanakan rapat kerja di hari ini. Di wilayah 4 ada 7 klasis. Klasis Yapen Utara mereka sudah melaksanakan raker pada tanggal 2. Dan penghargaan yang tulus bagi Badan Pekerja Klasis dan BPPG dan semua tim kerja yang telah mengatur dan merencanakan serta mempersiapkan penyelenggaraan rapat kerja klasis yang ketiga di hari ini. Dan mari kita bersama-sama memberikan kontribusi pikiran yang positif dan membangun untuk memperkaya program-program kerja kita untuk tahun pelayanan yang baru, tahun 2025, dengan semangat kesehatan tadi. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk membuka secara resmi pelaksanaan rapat kerja ketiga Klasis GKI Waropen di hari ini, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, saya membuka secara resmi pelaksanaan rapat kerja Klasis GKI Waropen di hari ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.